Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami percaya akan firman-Mu yang berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kami percaya Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kami yakin Tuhan, kalau daging-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Firman-Mu berkata Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus, bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, way behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, the thought of me. Crucified, way behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, the thought of me. Saya undang semua balik berdiri. Crucified, way behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, the thought of me. Above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, the thought of me. Above all. Bapak, terima kasih. Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Dengan ucapan syukur dan rasa hormat, kita mengangkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini dan kita angkat saat ini benar-benar tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita kehidupan yang kekal? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua?
Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan menjadikan kita serupa dengan kematiannya dan hidup dalam kekudusannya? Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dengan syukur dan hormat kita mengangkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita kehidupan yang kekal? Percayakah saudara kalau darah Yesus akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari kutuk? Lepas dari semua perjanjian dengan dunia. Lepas dari semua perjanjian dengan kuasa kegelapan. Menang atas dosa. Menang atas kuasa gelap. Menang atas masalah. Menang atas sakit penyakit. Menang atas segala penderitaan. Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. Berdiri. Tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.
betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Tidak terukur, tidak terhingga. Betapa sabarnya Engkau pada kami. Betapa kami begitu berharga di hadapan-Mu. Betapa kami begitu mulia di hadapan-Mu. Sampai kami sangat mulia, Engkau mau menyediakan tubuh-Mu dan darah-Mu untuk dipecah-pecahkan bagi kami. Tuhan rindukan kami untuk berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka di satu hari kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang yang bertugas persembahan. Salam saudaraku semua, kita memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hadir-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami mau mengikut Engkau dan mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau berfirman. Kau menghendaki kami menjadi murid yang setia. Kami rela Tuhan dimuridkan. Bahkan kami mau Tuhan terus mengikut Engkau menjadi murid-Mu yang setia. Merelakan hidup kami Tuhan dan bertobat. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Roh-Mu terus bekerja di setiap kami Tuhan, agar kami terus taat dan setia kepada-Mu. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus setia kepada-Mu. Kau pakai lebih lagi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Jadikan hamba-Mu terus setia melayani-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Karen sebagai istrinya, biarlah menjadi istri yang selalu menolong suami di dalam seluruh kehidupannya, bahkan di setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah setiap rupiah persembahan kami berguna Tuhan untuk operasional di gereja kami Chosen Generation, bahkan Iktus Ministry Tuhan. Kau mencukupkan segala kebutuhan CG dan Iktus Ministry Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati kami semua. Engkau terus mengurapi kami semua, bahkan Engkau membuat kami terus hidup mendapat terobosan-terobosan baru ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini kami mau memberi dengan rasa syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Desperation when you're losing sight, you
You've cried out with everything inside. There is still a shepherd, even when you hide, who will pick you up and hold you till you find. Shalom, shalom, peace be with you wherever you go. Shalom, shalom. Let this melody begin to bring you home. The desperation when you lose inside, you cried out with everything inside. There is still a shepherd, even when you hide. Who will pick you up and hold you till you find. Shalom, shalom, peace be with you wherever you go. Shalom, shalom. Let this melody begin to bring you home. Let this melody bring you shalom. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman hari Jumat depan ada PW seperti biasa jam 4:30 sore. Hari Minggu ibadah raya biasa jam 10. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Halo, saya mau kesaksian dikit aja, nggak lama. Jadi ini bulan Mei ya, penghujung bulan Mei. Jadi di tiap tahunnya itu bulan Mei adalah bulan yang keramat buat saya. Karena harus bayar kontrakan rumah. Itu saya amin banget seperti yang khotbah pagem minggu lalu dan minggu hari ini. Kalau Tuhan tidak berbuat apa-apa buat kita, dan saat kamu mengalami tekanan di padang gurunnya tetap ada. Bahkan sampai detik ini saya masih di padang gurun, masanya belum lewat. Tapi ya seperti lagu itu tadi, peace be with you, kedamaian dari Tuhan ada dan tidak ragu sama kesetiaan Tuhan. Itu aku ngalamin banget. Ya benar yang Pagem tadi khotbah, tanpa komitmen kamu gak akan bisa mempercayai Tuhan. Sampai saya bilang gini, taruhannya gini, saya tahu untuk jatah seorang hamba Tuhan itu udah diatur di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya belajar Alkitab, jadi saya tahu sejarahnya. Jadi untuk Imam Lewi itu memang mereka tidak mendapat bagian dari pusaka Israel, tidak mendapat bagian, karena dia difokuskan untuk melayani Tuhan di pelataran Mezbah 24 jam. Kenapa dia tidak mendapat bagian hak tanah dari Israel? Karena fokus waktunya untuk melayani Tuhan. Jadi dia tidak melakukan pekerjaan menggirik tanah, sawah, ladang gitu, enggak. Dan dia dapat penghasilan dari pekerjaannya itu untuk melayani Tuhan. Itu sudah diatur. Makanya ada persembahan persepuluhan
dibawa ke rumah Tuhan untuk diatur untuk bagian makanan Imam Lewi. Di perjanjian baru juga jemaat bawa hasilnya taruh di bawah kaki para rasul untuk semua yang melayani di meja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau pakai hak itu. Aku nggak mau pakai hak itu. Aku mau belajar melayani Tuhan tanpa tuntutan. Walaupun saya punya hak itu, Tuhan saya nggak mau pakai hak itu. Urusan saya mau saya hidup, mau saya mati, mau saya bayar rumah saya pakai apa, bahkan kalau saya harus ngutang pun Tuhan saya siap. Saya mau ngerepotin Tuhan. Saya mau repotin Tuhan. Saya mau nuntut sama Tuhan. Tuhan kok hamba Tuhan kayak gini, hasilnya nggak ada, nggak. Saya nggak punya penghasilan, nggak apa-apa, percaya aja. Mau dari mana kak? Saya percaya aja Tuhan. Saya nggak mau nyalahin Tuhan. Itu saya belajar. Mungkin di sini juga banyak yang ngalamin namanya pergumulan, beban, pokok doa belum dijawab Tuhan. Bisa kita bilang nggak apa-apa Tuhan, semua baik-baik aja. Ya itu saya ngalamin sampai detik ini. Jadi waktu tanggal 19 Mei itu batas terakhir bayar rumah, pemiliknya udah ngomong pokoknya nggak boleh telat. Tanggal 19 Mei saya WA beliau dengan penuh ketenangan, Pak maaf uangnya hanya segini, kalau mau saya transfer dulu segini, sisanya silahkan Bapak tentukan tanggalnya, bukan saya yang tentukan tanggalnya. Jadi kalau saya yang tentukan tanggalnya, takutnya dia nanti mikir rasa aja nih emang nggak punya duit. Nah, saya bilang Bapak yang tentuin tanggalnya, karena saya juga nggak berani nentuin tanggal, nanti dikira gombal kan. Dia tentuin tanggal, saya bilang sama Tuhan berapapun tanggalnya yang dia kasih, saya percaya Tuhan sanggup. Walaupun saya harus ngutang, saya nggak apa-apa, aku jalanin Tuhan. Banyak sepupu saya bahkan Pak Gem bilang, nanti kalau nggak mau berhutang bayar gimana Tan? Tenang aja Pak Gem, itu urusan saya, salib saya bilang itu. Dah itu saya mikir-mikir, ngitungin. Kayak nanti dari mana nggak pusing. Saya bilang, bahkan kalau misalnya oke lah, saya nggak usah beli skincare, oke, saya tanggung. Saya nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa, karena hidup saya nggak mau jadi serba tuntutan sama Tuhan. Tuhan boleh dong anak Tuhan begini, enggak. Kalau Tuhan mau kasih ke saya jalan-jalan, terjadilah. Tapi kalau Tuhan nggak kasih pun ya udah, nggak usah dipikirin. Kok hidup saya begini, enggak. Dulu saya punya, ini ibu-ibu di sini tahu. Saya punya cita-cita, kita sering ngobrol sama tim doa ibu-ibu. Kita sering ngobrol bercanda-bercanda. Andai kita punya uang banyak ya Bu ya, andai kita punya uang banyak, kita bisa bantuin begini. Mulai saat ini saya nggak mau lagi berandai-andai gitu. Jadi kayak berharap lebih gitu loh, tidak sesuai fakta. Saat ini saya cuma bilang saya nggak minta uang lebih. Udah, apa yang saya punya hari ini itu lebih buat saya. Jadi saya berekspektasi tinggi kayak gitu. Apa yang kita punya hari ini, problema apa itu cukup buat kita. Itu yang terbaik. Dan mau percaya nggak percaya, badai itu masih ada. Tapi saya kagum sama cara Tuhan. Saya bisa tenang. Jadi dulu saya nggak ngerti itu orang kenapa ya, apa stres ya, ciptain walaupun gunung itu tak berpindah. Saya pikirnya gua apa sih, review bagus, tapi awalnya itu rasa sesak di dada. Emang udah kayak apa ya masalahnya sampai rasa sesak di dada. Saya alamin itu sesak banget di dada karena saya bukannya mikir uang dari mana, enggak. Yang saya takutkan gini, nanti Pak Gem gimana kena imbasnya. Nanti terus gimana kena imbasnya. Kayak kok hamba Tuhan kayak gitu, pelayanan kayak gitu. Saya mikirnya itu. Dan saya mau jadi beban bagi banyak orang, itu saya pikirin sampai nyesek di dada saya. Sampai asam lambung naik.
muntah-muntah. Terus aku ngalamin, oh ini yang namanya lembah kelam, ngalamin sesak gitu. Tapi sekalipun gunung itu gak berpindah, tetap percaya. Dan itu aku ngalamin banget, aku puji Tuhan banget, Bugem mereka ada ya, mereka tahu. Aku ngalamin ini karena aku jadi bisa kesaksian. Lembah kelam itu pasti ada, gak mungkin gak ada, tapi untuk mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Kok kita cuma tahu Tuhan baik saat semuanya serba ada, doamu dijawab, itu gampang. Tapi kalau kita bisa bilang Tuhan baik saat aku diombang-ambing dalam badai, saat badai itu das menerpa, dan sampai sekarang mungkin doamu udah 10 tahun tapi tetap badai, kita bisa bilang Tuhan baik. Itu saya alamin yang namanya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dulu saya mikirnya gini, oh takkan kekurangan aku itu artinya gak kekurangan berkat jasmani. Salah. Karena kekurangan itu bukan soal fisik ya, tapi emosional jiwa kita sehat gitu. Jadi aku pahami Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun aku lagi dalam masalah, aku tidak kekurangan hikmat Tuhan, tidak kekurangan kedamaian dari Tuhan, tidak kekurangan damai sejahteranya. Itu yang aku alami. Serius, itu enak banget. Ngalaminnya enak banget. Jadi kayak, oh Tuhan itu kayak gini gitu. Tuhan gak ada yang jahat. Walaupun badai itu masih ada gitu. Walaupun sesak itu awalnya ada. Sampai saya bilang sama Bu Ati, Bu, mau kita doa, badan kita masih sakit, jangan fokus di Tuhan, harus kabulkan doaku, jangan. Walaupun badanku masih sakit, tapi aku percaya damai sejahteramu melingkupiku, itu yang saya mau. Waktu itu saya pernah bercanda sama Uti kesaksian sama saya, Intan saya pernah di posisi kamu, saya punya pergumulan, tapi saya doa seharian nyembah Tuhan, dapat transferan. Terus saya bilang sama Uti, saya sama Uti, tahun kemarin saya juga begitu, doa pujian penyembahan dapat, tapi tahun ini udah penyembahan lagunya udah habis, nggak ada. Karena apa? Tuhan mau ngubah cara pikir saya, jangan fokusnya ke berkat Tuhan, tapi kalau saya belajar mempercayai Tuhan dalam cara kerjanya, bukan dalam cara kerja saya. Kalau saya mempercayai Tuhan dalam cara kerja saya akan jadi bosnya, saya akan ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan kirim uang, Tuhan ini saya punya ini, bosnya saya, bukan Tuhan. Jadi biar melalui kesaksian saya ini kita sama-sama dikuatkan, apapun yang jadi masalah, kamu lah misalnya Bapak Ibu masih menanti jawaban Tuhan, udah jangan fokus sama menantinya itu, nikmati aja prosesnya. Harus ngalami susah ya susah lah, karena Tuhan tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu kesusahan itu terjadi, ada kekuatan Tuhan di situ. Masalah cuma satu, ini sama, tiba-tiba semalam saya keluar dari mulut saya pas khotbah di youth sama ibadah remaja gini, saya tahu karena saya udah ngalami duluan. Tiba-tiba keluar dari mulut saya gini, jangan pernah pikir hidup kalian tidak akan mengalami kesusahan. Karena kalau kalian tidak pernah mengalami kesusahan, kalian gak akan tahu apa itu kasih, apa itu mengampuni, apa itu percaya sama Tuhan. Justru kalian harus mengalami kesusahan supaya kalian tahu Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik. Kita selalu bilang Tuhan gak ada, bahkan kita kecewa, kita pasang status yang aneh-aneh, seakan-akan Tuhan gak ada. Saya bilang otak kita gak bakal nyampe dengan apa yang Tuhan kerjakan. Otak kita cuma segini, mau menelaah alam semesta gak bakal bisa. Jalanin aja, nikmatin aja, semua baik kok. Amin.
semua pasti baik. Tuhan gak bakal tinggalin. Dan Tuhan tetap bekerja dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap bekerja. Saya rindu yang berulang tahun maju ke depan. Ini hebatnya Martin ya. Dari lagu Walaupun Gunung Tak Berpindah langsung happy birthday itu. Berubahnya cepat, manuvernya cepat. Dari walaupun gunung tak berpindah langsung happy birthday. Yuk kita berdoa buat yang berulang tahun. Bapak, inilah minyak urapan yang sangat berkuasa. Turun kuasa-Mu Tuhan atas minyak ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kepenuhan Roh Allah dalam minyak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi turun atas minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada api Tuhan dalam minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah minyak urapan berlaku sama Markus 6 ayat 12-13 dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anakmu Bu Yeti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada dalam perahunya. Engkau tidak meninggalkan dia. Engkau tahu Tuhan apa yang dia alami. Engkau tahu Tuhan apa yang dia lalui. Dan Engkau berkata, tenang saja, aku ada. Terima kasih Tuhan, Kau membuat dia semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yang tadi deh. Walaupun gunung bukan happy birthday. Yuk kita bangkit berdiri. Sekalipun ku dalam
ada. Saudara percaya kalau dia tidak meninggalkan kita. Saudara percaya kalau Tuhan selalu baik buat kita. Saudara percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua demi kebaikan kita. Saudara angkat tanganmu, pandang wajahnya, karena dia bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Tuhan berkati semuanya.